Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah." Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Kenapa dia tidak mengatakan, maka aku dapat melaksanakan umrah, atau maka aku dapat melaksanakan sholat atau puasa dan lain-lain? Berkata para ulama, tidaklah seorang mayit menyebutkan sedekah, kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal. Maka perbanyaklah bersedekah, karena seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat seiman, dan bersedekahlah atas nama orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, karena sesungguhnya mereka sangat berharap kembali ke dunia untuk bisa bersedekah dan beramal salih, maka wujudkanlah harapan mereka. Sahabat seiman, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba saja meninggal dunia dan tidak sempat menyampaikan wasiat padaku. Seandainya dia ingin menyampaikan wasiat, pasti dia akan mewasiatkan agar bersedekah untuknya. Apakah ibuku akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menjamin bahwa tidak akan berkurang harta seseorang apabila ia membelanjakannya di jalan Allah. Bahkan harta yang disedekahkan akan diganti oleh Sang Pemberi rezeki dengan berlipat ganda. Serta para malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah, "Ya Allah, berilah orang yang bersedekah gantinya." Seru para malaikat sepenjuru langit mendoakan orang yang bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman, berikut ini beberapa keajaiban bersedekah yang patut diketahui. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersedekah dan membantu orang lain dengan ikhlas atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa lebih dekat dengannya. Tak hanya itu, bersedekah juga membantu menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapat balasan yang lebih banyak di kemudian hari. Sahabat seiman, apabila kita menyedekahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan dari manusia, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa Ia akan melipat gandakan balasannya bagi siapa yang Ia kehendaki. Janji ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Ketiga, menolak bala. Sahabat seiman, keajaiban lain dari bersedekah di jalan Allah adalah menolak bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menghimbau umatnya untuk bersedekah, karena bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Dalam hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani tersebut, Rasulullah juga menyebutkan bahwa sedekah dapat menolak 70 macam bala dan bencana. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini.
Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Keempat, menghapus dosa. Sahabat seiman, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak luput dari dosa. Namun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penyayang membuat kita selalu berkesempatan untuk meminta ampunan darinya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bersedekah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Kelima, melipat gandakan pahala. Allah juga menjanjikan pahala yang banyak bagi insan yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 18. 6. Didoakan para malaikat. Sahabat seiman, tak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyayangi manusia yang menyedekahkan hartanya, malaikat pun turut memanjatkan doa bagi insan yang bersedekah. Sahabat seiman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan satu lagi memohon, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Memberikan rasa gembira di hati. Sahabat seiman, ketika kita memberi atau bersedekah, maka dalam relung hati kita akan merasakan rasa senang dan bahagia. Efek rasa gembira tersebut pun menjadi salah satu keajaiban dan manfaat bersedekah. 8. Menyehatkan tubuh. Bersedekah merupakan bentuk berbuat baik yang penuh keajaiban dan manfaat. Dilihat dari sisi riset medis, membantu orang lain dan bersedekah dapat menurunkan tekanan darah. Secara umum, bersedekah memang menawarkan manfaat untuk menyehatkan tubuh, termasuk kesehatan psikologis. Sahabat seiman, bersedekah memberikan banyak manfaat untuk manusia. Itulah beberapa keajaiban dan manfaat bersedekah. Bagaimanapun, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.